Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama mau beribadah, menaikkan pujian sembah kita kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur, karena pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan ku sembah Kau, ya Allah. Kami tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allah. Kami tinggikan Kau Tuhan, nama-Mu selalu, tiada lutut tak
berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia pagi hari ini. Mulai berkata-kata, angkat hatimu, angkat suaramu. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Oh Tuhan Jesus, kami tinggikan, kami muliakan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Glory, 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 oh Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami. Yesus, Yesus, Hinamo Hiaraba, Hinamo Hiaraba Sea. Oh Tuhan, Hinamo Hiaraba, Shanama Yana Lama Yana Lama Yana, Hiara Lama Yana Lama Yana Lama Yana, Hiara Lama Yana Lama Yana Lama. Oh Tuhan, haleluya. Hiara Lama Yana Lama Yana Lama, Hiara Lama Yana Lama. Oh Yesus, oh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jesus, 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 haleluya. Kami bersyukur. Bangun roh-Mu, mari bangun roh-Mu. Kita menyembah, kita mulai menyembah pagi ini. Kita mulai menyembah Tuhan. Oh, Yesus. Ini sembah kami, ini pujian kami. Oh Tuhan, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, Shiralamayana lamayana lamayana. Shiralamayana lamayana lamayana. Shiralamayana lamayana. Shiralamayana lamayana. Shiralamayana lamayana. Thank you Jesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menyerahkan segala permasalahan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji, kita sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan satu pujian, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baginda dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan
Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan memujikan satu pujian, yaitu Amazing Grace. All these pieces broken and salty, broken, greater, mended and all, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see in love. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. You take our witness, you save your treasure in your offering. So take This high Lord, I will your vessel, The world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see in love. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. see the love. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
kasih. Oh, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see the love in your eyes, letting yourself down, raising up the broken to life. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebentar kami Tuhan, akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikannya ya Tuhan. Apapun yang beliau sampaikan Tuhan, kami percaya Tuhan, itu semuanya daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau alaskan doa kami yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi.
Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaannya yang begitu setia dan nyata di dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup untuk kita syukuri. Dan biarlah kita tetap terus bertumbuh, berakar, dan dibangun di dalam Tuhan senantiasa. Pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan mempelajari satu firman tentang ada kekuatan di dalam ketenangan. Saudara, kecepatan merupakan ilah zaman sekarang ini. Kata-kata cepat, segera tidak asing di telinga kita hari-hari ini.
Kita bertanya, mungkin kita berpikir seandainya Yesus hidup di zaman kita sekarang ini, apa yang akan ia tulis di agenda komputernya atau mungkin di iPad-nya? Jadwal-jadwal apa yang ada di dalam iPad atau komputer yang Yesus miliki? Akankah ia juga akan larut dalam sistem dunia seperti sekarang ini? Saudara, mari kita mempelajari cara hidup Yesus sebagai manusia ketika 3,5 tahun ia hidup di muka bumi. Allah yang turun dari surga menjelma dirinya menjadi manusia dan diam di tengah-tengah manusia di dalam dunia ini. Walaupun ia tidak hidup di dalam zaman percepatan seperti sekarang ini, tetapi dari Alkitab kita melihat jadwal kegiatannya pada waktu itu sudah begitu padat sekali. Yesus juga tidak terlepas dari tuntutan-tuntutan orang lain agar ia bertindak cepat. Mereka mengharapkan suatu respon yang cepat dari Yesus dalam kejadian-kejadian yang pernah ada di dalam hidupnya selama masa 3,5 tahun pada waktu itu. Ketika awal-awal dia melayani, sebelum masuk di dalam pelayanannya, Alkitab menulis ia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun untuk dicobai oleh iblis 40 hari lamanya. Nah, kalau kita memperhatikan pencobaan dari iblis ini, iblis menawarkan kepada Yesus untuk memiliki satu jalan pintas bagaimana ia dapat segera tenar dan memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan dalam waktu singkat. Tapi syaratnya ia harus menyembah kepada iblis. Perhatikan saudara, sebelum ia melayani, ia telah digoda untuk mengambil jalan pintas supaya segera cepat untuk memiliki ketenarannya dan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dalam waktu yang serba singkat. Kemudian kita juga melihat peristiwa lain. Saat ia diundang di dalam suatu pesta perjamuan kawin di Kana. Waktu itu dalam perjamuan itu dituliskan mereka kehabisan anggur. Ibunya mendekati Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus menjawab kepada ibunya, apa yang engkau maui daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Saudara, di dalam pikiran Maria ibu Yesus, ia mengharapkan bahwa Yesus segera bertindak. Sama seperti saudara membayangkan kalau kita sebagai satu anggota di dalam suatu keluarga yang sedang mengadakan satu pesta. Tiba-tiba kita menyadari makanannya kurang atau minumannya habis. Maka kita akan segera bertindak untuk mencari tambahan makanan supaya bisa disuplai di dalam perjamuan itu supaya tidak memalukan. Tetapi Yesus menjawab kepada ibunya, waktuku belum tiba. Contoh yang ketiga, orang-orang Yahudi termasuk murid-muridnya sendiri itu mengharapkan segera Yesus dinobatkan sebagai raja atas orang Yahudi
supaya ia segera membebaskan bangsa Yahudi dari pemerintahan atau penjajahan atau cengkeraman bangsa Romawi pada waktu itu. Suatu hari setelah peristiwa mujizat yang diadakan oleh Yesus ketika ia selesai memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yohanes pasal 6 ayat 14-15 mencatat, mereka begitu terkagum-kagum dan Yesus tahu bahwa mereka hendak memaksa Yesus untuk menjadi raja atas orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus menyingkir. Contoh yang keempat, waktu itu Marta dan Maria mengutus orang-orang untuk menemui Yesus sehubungan dengan Lazarus saudaranya yang sedang sakit. Yang diharapkan oleh Marta dan Maria adalah bahwa Yesus cepat datang untuk menyembuhkan Lazarus. Keluarga ini merupakan keluarga yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan keluarga ini. Dan salah seorang di antara anggota keluarga ini yang bernama Lazarus sedang sakit. Ketika Marta dan Maria mendengar Yesus sedang berada dekat di Betania, mereka mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Dari ucapan-ucapan Marta dan Maria kepada Yesus itu terungkap bahwa ekspektasi atau harapan dari keduanya adalah Yesus segera bertindak, segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal 2 hari lamanya di tempat di mana ia sedang berada, di tempat di mana ia sedang melayani. Dan apa yang diungkapkan oleh Marta di dalam Yohanes pasal 11 ayat 21 dikatakan ketika dalam waktu 2 hari itu Lazarus mati. Dan ucapan dari Marta ini menggambarkan apa yang diharapkan ketika ia mengirim utusan memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Marta berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 21, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria pun berkata hal yang sama. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 32, dia juga berkata kepada Tuhan Yesus, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, ini menggambarkan bahwa harapan atau ekspektasi dari kedua orang ini kepada Yesus adalah segera atau cepat Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Tetapi kita lihat Yesus tidak tergoda dengan desakan-desakan seperti itu. Yesus tidak terbawa oleh ekspektasi dari orang. Tindakan-tindakan yang Yesus lakukan bukan tindakan-tindakan yang populis untuk supaya ia bisa diterima oleh orang banyak. Yesus tidak mencoba untuk memuaskan semua orang agar ia bisa diterima oleh banyak orang dan ia memiliki pengikut-pengikut yang besar. Yesus tahu kapan waktu yang tepat untuk dia bertindak.
Kenapa, saudara? Karena Yesus tahu prioritas dari pekerjaannya. Prioritas yang mana? Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Waktunya yang tepat selalu membawa kemuliaan kepada Allah. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang keempat, sehubungan dengan peristiwa Lazarus yang sedang sakit. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ia tahu kapan waktunya bertindak, dan waktunya yang tepat untuk bertindak ini akan selalu menghasilkan suatu hasil akhir, bahwa anak Allah atau Bapaknya sendiri dimuliakan. Saudara, hasil akhir dari suatu peristiwa yang membawa kita lebih mendekat kepada Allah, itu adalah satu tindakan-tindakan yang tepat dan benar. Sebaliknya tidak. Kenapa, saudara? Mari kita memeriksa Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, selalu Alkitab mengatakan, ya, apapun yang kita lakukan, biarlah itu membawa kemuliaan bagi Allah. Dan kemuliaan bagi Allah itu tidak selalu harus sesuai dengan ekspektasi dari orang, untuk segera bertindak cepat, untuk segera bertindak tanpa menunda-nunda. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, yang akan selalu membawa orang-orang untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, keuntungan hidup di dalam suatu ketenangan adalah, yang pertama, kita akan terhindar dari tindakan yang ceroboh. Amsal pasal 19 ayat 2b berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Keuntungan yang kedua, kita dapat menikmati kehidupan doa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan saudara, kuasai dirimu, jadilah engkau tenang supaya engkau dapat berdoa. Saudara, untuk memiliki suatu persekutuan dengan Allah, pertama-tama kita harus menjadi tenang. Habakuk pasal 2 ayat 1 berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Halangan-halangan untuk memiliki ketenangan.
Yang pertama, dosa kepada Allah atau kesalahan kepada manusia yang belum diselesaikan. Dalam keadaan seperti ini, hati nurani menuduh kita dan kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Ibrani pasal 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan kata lain, saudaraku, kalau hati kita belum dibersihkan dari perbuatan yang sia-sia, kalau hati kita belum dibereskan dari dosa-dosa kita, dari pelanggaran-pelanggaran kita, hati nurani kita terus menuduh kita, dan kita tidak dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita tidak memiliki keberanian percaya untuk mendekati Allah. Juga kalau kita memiliki suatu kesalahan kepada orang lain yang belum dibereskan, kita merasa tidak nyaman untuk berdekatan dengan orang-orang yang kepadanya kita lakukan suatu perbuatan yang salah. Kecenderungan kita adalah menghindar dari orang tersebut. Artinya kita tidak merasa tenang dekat-dekat dengan orang itu. Demikian juga saudara, kalau kita masih menyimpan suatu dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Allah, kita tidak akan pernah bisa menjadi tenang untuk dekat-dekat dengan Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saya ulang. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalimat positifnya adalah, kalau hati kita menuduh kita, maka kita tidak memiliki keberanian untuk mendekati Allah. Saudara jelas setelah ya, hati nurani kita harus dibersihkan. Hati nurani kita harus disucikan dari segala dosa-dosa kita, supaya kita memiliki keberanian untuk mendekati Allah. Halangan-halangan yang kedua berasal dari gangguan eksternal. Ini berupa gangguan-gangguan dan interupsi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, urusan-urusan mendadak, dikejar dengan bayang-bayang target yang harus kita penuhi. Telepon yang terus-menerus berdering. Anak-anak yang rewel. Kejadian-kejadian yang memancing amarah kita. Berita-berita media sosial, berita-berita hoax yang hari-hari ini begitu membanjir masuk di dalam pikiran kita. Saudara, itu merupakan suatu gangguan-gangguan yang terjadi di sekitar kita untuk kita bisa memiliki ketenangan di dalam hubungan kita dengan Allah. Matius pasal 6 ayat 6, Yesus berkata, jikalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Ini artinya harus ada upaya dari kita untuk menyingkirkan gangguan-gangguan eksternal itu.
upaya yang sengaja dari kita supaya kita menjauh dari gangguan-gangguan eksternal itu untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam satu ketenangan. Yesus Kristus memberikan contoh kepada kita. Alkitab mencatat ia seringkali menyingkir dari orang banyak supaya ia bisa sendirian dan berdoa kepada Bapa. Dan kesempatan-kesempatan itu terus dia cari. Bahkan beberapa kesempatan ia sengaja menyingkir dari orang banyak untuk berdoa. Bukan menghindar ya, untuk tidak melayani orang banyak. Alkitab juga mencatat belas kasihannya senantiasa jatuh ketika melihat kerumunan orang banyak yang seperti domba tanpa gembala. Tetapi Alkitab juga mencatat ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk bisa menyendiri, bersekutu dengan Bapanya di dalam suatu ketenangan. Inilah rahasia kenapa ia bisa fokus di dalam pelayanannya dan ia tidak merasa diburu-buru oleh ekspektasi dari orang. Tetapi ia tahu persis prioritas apa yang dia akan ambil. Dan hasilnya sungguh Bapanya dipermuliakan. Halangan yang ketiga, kekacauan internal. Ini berasal dari dalam diri kita. Berupa pergumulan-pergumulan di medan peperangan pikiran kita. Kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Ada iri hati di dalam diri kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata, jikalau engkau mau mempersembahkan korban dan kau teringat apa yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, pergilah dahulu berdamai dengan saudaramu, baru kemudian kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Lihat saudara, berdamailah dahulu dengan orang lain. Selama ada sesuatu yang tidak beres atau hubungan yang tidak beres, itu akan mengganggu kita, ketenangan kita, untuk kita bisa memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan di dalam suatu ketenangan. Saudara ingat, saat Kain melihat bahwa persembahannya kepada Tuhan ditolak oleh Tuhan, tetapi persembahan adiknya Habil itu diterima oleh Tuhan. Kain iri hati, Kain cemburu kepada Habil, dan Allah melihat itu. Allah berkata di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lihat saudara, ada sesuatu yang bergemuruh di dalam hati Kain. Ada sesuatu yang bergelora di dalam hati Kain. Suatu temperatur yang panas di dalam hatinya. Hati yang mendidih. Karena hati Kain dipenuhi dengan iri hati kepada Habil. Dan ini bereaksi terhadap raut mukanya. Allah berkata, mukamu muram. Mukamu muram karena hatimu panas, dipenuhi dengan iri hati terhadap adikmu. Saudara, kita bisa bayangkan saudara, bagaimana seseorang yang hatinya sedang mendidih, hatinya yang sedang bergemuruh dengan orang lain, bisa hidup di dalam satu ketenangan. Tidak mungkin. Nah sekarang bagaimana langkah-langkah untuk dapat memiliki ketenangan?
Mari kita melihat Yesaya pasal 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ulang. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dari ayat ini kita bisa belajar beberapa langkah untuk bisa memiliki suatu ketenangan. Yang pertama dikatakan bertobat. Nah, langkah-langkah dari pertobatan adalah pertama menyadari kesalahannya. Yang kedua berbalik dari kesalahannya. Yang ketiga mengambil langkah untuk meninggalkan kesalahannya. Yang keempat mengakui kesalahannya. Yang kelima minta maaf atau minta ampun. Nah, semua tindakan-tindakan pertobatan ini digambarkan dengan jelas oleh Yesus di dalam perumpamaan anak yang terhilang di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 21. Tindakan-tindakan dari si bungsu ini merupakan satu langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang jelas apa artinya pertobatan itu. Langkah yang kedua dikatakan di dalam Yesaya pasal 30 tadi, tinggal diam atau tinggal tenang. Saudara, artinya tinggal diam, tinggal tenang adalah tidak membantah. Yang kedua, tidak mencoba untuk membela diri. Yang ketiga, tidak mencoba mencari alasan untuk membenarkan diri. Yang keempat, tidak mencari kambing hitam atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Yang kelima, tidak berbelat-belit. Contohnya Saul, saudara. Pada saat ditegur oleh Samuel, peristiwa itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35. Samuel berpesan kepada Saul untuk menunggu. Nanti Samuel sendiri akan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi saat ditunggu-tunggu Samuel gak datang-datang. Lalu Saul mengambil alih peranan dari Samuel itu. Dan pada saat ditegur oleh Tuhan, Saul berbelat-belit. Ia melemparkan kesalahannya kepada rakyat, yaitu orang Israel. Saudara, ini beda sekali dengan apa yang ada di dalam diri Daud. Daud memiliki suatu kesalahan juga, sehubungan dengan Bathsheba. Yang ia ambil sebagai istrinya dengan tipu muslihat, dengan trik-trik yang licik. Saat itu Nabi Nathan datang dan menegur kepada Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Daud seketika
menyadari kesalahannya, dan ia seketika mengakui. Dia tidak mencoba melemparkan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Hatinya sungguh-sungguh polos. Dan saat Nathan berseru, "Kamulah orang itu," Daud segera menyesal dan mengakui kesalahannya. Ia bertobat sungguh-sungguh ketika ditunjukkan kesalahannya. Saudara, hati yang seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan. Tulus, polos. Alkitab berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Yang keenam, arti dari tinggal diam atau tinggal tenang adalah rela menerima apapun akibat kesalahannya. Suatu peristiwa ketika di dalam kemenangan demi kemenangan yang Daud raih, ia sungguh-sungguh menuju di dalam puncak kejayaannya. Waktu itu ia terjebak di dalam kesombongan. Ia memerintahkan kepada Yoab untuk pergi menghitung jumlah orang-orang Israel. Dan Allah marah kepada Daud. Allah menghukum Daud menawarkan 3 macam hukuman. Sekali lagi kita melihat di dalam peristiwa itu, Daud tidak berbelat-belit. Ia menerima dengan rela hukuman dari Allah. Dan di antara 3 tawaran yang Allah berikan kepada Daud, Daud memilih untuk jatuh di dalam tangan Tuhan yang hidup. Karena dia juga percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Ia rela untuk menerima dan menanggung kesalahannya. Ketika dia melihat betapa hebatnya akibat dari kesalahannya ini, sehingga banyak dari orang Israel yang dibunuh oleh Tuhan karena kesalahannya, ia berseru kepada Tuhan, "Aku yang salah, kenapa Engkau membunuh rakyat yang tidak berdosa ini?" Dia tidak merasa gembira orang lain menjadi korban karena kesalahannya. Tetapi ketika ia melihat akibat dari kesalahannya yang begitu hebat terjadi, ada orang-orang lain yang menderita karena kesalahan yang dia buat. Ia menyesal dengan sangat dan dia berseru di dalam dukanya kepada Tuhan. "Tuhan, kenapa Engkau timpakan kesalahanku kepada orang lain? Hanya aku seorang diri yang salah. Kenapa orang-orang Israel itu ikut menerima dan harus menanggung kesalahan-kesalahan yang aku buat?" Yang ketiga, saudara, percaya. Percaya pada firman-Nya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Dan di dalam Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan
akan menjadi putih seperti bulu domba. Percaya saudara, seberat apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita mau jujur datang kepada Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Nah, ketika langkah ini tadi dituliskan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Dengan bertobat. Yang pertama, tinggal diam atau tinggal tenang. Yang kedua, dan percaya kamu akan diselamatkan. Dan setelah itu dikatakan di sanalah terletak kekuatanmu. Jadi saudara, ingatlah, selama kita masih menyimpan dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memiliki ketenangan. Nah, ketenangan yang akan menimbulkan kekuatan itu baru bisa dihasilkan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres. Setelah kita diselamatkan, baru kita bisa memiliki suatu ketenangan yang bisa menghasilkan satu kekuatan. Saudara, kekuatan yang kita miliki di dalam satu ketenangan itu bukan hasil dari pekerjaan manusia. Tetapi itu adalah penyediaan ilahi, pemberian dari Allah. Saudara ingat betapa gentarnya Tuhan Yesus ketika ia berada di dalam Taman Getsemani. Ia tahu di depan apa yang harus dia lakukan. Dan itu tidak bisa dia hindari. 3 kali ia telah berdoa kepada Tuhan, Bapa kalau toh mungkin. Bapa kalau ada cara lain. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ketetapan dari Bapaknya, ketetapan dari Allah sudah pasti. Bahwa Yesus anaknya harus menderita. Itu adalah pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa kepada Yesus untuk dapat menebus dosa manusia. Dan di dalam taman itu hatinya gentar. Alkitab mencatat sampai peluhnya keluar seperti tetesan darah. Sebagai seorang manusia yang murni, ia mengalami ketakutan yang begitu hebat. Pikirannya berkecamuk dengan suatu kengerian, siksaan di depan yang harus ia tanggung. Dan apa yang dicatat di dalam Lukas pasal 22 ayat 43. Saat Yesus tahu bahwa Bapaknya tetap menginginkan ia mengambil cawan penderitaan itu. Alkitab mencatat Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan ia makin sungguh-sungguh berdoa. Dan Alkitab di dalam Lukas pasal 22 ayat 43 berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang menghadapi penderitaan yang begitu hebat bisa memiliki kekuatan. Kecenderungannya justru mengalami suatu ketakutan ketika bayang-bayang siksaan yang mengerikan ada di dalam
pelupuk mata kita. Ini yang tadi saya katakan, kekuatan di dalam suatu penyerahan diri, kekuatan di dalam suatu ketenangan itu bukan dihasilkan oleh perbuatan manusia, tetapi itu semata-mata penyediaan ilahi, pemberian Allah kepada manusia. Malaikat menampakkan diri kepada Yesus dan memberi kekuatan kepadanya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yesus merendahkan dirinya. Ia menyerahkan segala ketakutan, kekhawatirannya kepada Bapaknya. Dan Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberi kekuatan kepadanya. Apa yang dituliskan Petrus terjadi di dalam hidup Yesus. Pada akhirnya Yesus ditinggikan oleh Allah pada waktunya. Saudara, pentingnya untuk terus merendahkan diri kita di hadapan Allah walaupun jawaban doa kita tidak sesuai dengan harapan kita. Orang cenderung marah-marah, orang cenderung kecewa kepada Tuhan apabila mendapati hasil doa tidak sesuai dengan apa yang ia minta kepada Tuhan. Tapi Petrus mengajar kepada kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Kekuatan kita bukan datang dari orang lain. Kekuatan kita datangnya dari Allah. Maka kalau kita berseberangan dengan Allah, kita tidak akan mendapatkannya. Ya. Sekali lagi saudara, saya katakan, karena kekuatan kita itu merupakan penyediaan ilahi yang berasal dari Allah. Kalau hidup kita berseberangan dengan Allah, maka kita tidak akan pernah dapat mendapatkannya. Yesaya 30 ayat 16 berkata, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Apa yang dituliskan oleh Yesaya ini memberitahukan kepada kita upaya-upaya kita untuk terus bergegas cepat dan mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia seringkali justru mengalami kegagalan. Tetapi Alkitab tadi berkata, justru di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Yesus telah melakukannya untuk memberi teladan bagi kita semua. 3,5 tahun hidupnya di muka bumi ini sepertinya telah dimampatkan untuk mengalami semua persoalan-persoalan manusia di muka bumi ini, sehingga ia bisa menjadi teladan, ia menjadi contoh bagaimana kita memberikan suatu respon yang benar ketika kita mengalami persoalan-persoalan di muka bumi. Alkitab hendak berkata, pandanglah Yesus senantiasa. Apapun juga persoalan-persoalan di dalam hidupmu, kita akan melihat dan temukan jawabannya ada di dalam diri Yesus. Karena Ia telah mengalami semua yang
persoalan yang ada di muka bumi ini. Ia menjadi model buat kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita hidup selagi kita masih ada di muka bumi ini. Saudaraku, dalam perumpamaan tentang lalang di ladang, Alkitab mencatat pemilik ladang itu berkata kepada hamba-hambanya, para penuai itu, ketika para penuai itu bilang, apakah kami harus mencabuti lalang itu? Pemilik ladang berkata, jangan. Biarkan saja sampai musim menuai tiba. Nanti ketika musim menuai tiba, baru itu akan dipisahkan lalang dan gandum. Nah, kalau saudara ingat doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17, salah satu doa syafaat dari Yesus kepada murid-muridnya adalah, janganlah engkau mengambil mereka, atau aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Nah saudara, dari doa Yesus atau dari pengajaran Yesus tentang perumpamaan lalang dan gandum itu, kita melihat dengan jelas, bukan maksud Tuhan untuk seketika itu mengambil kita, memisahkan kita dari dunia ini. Dan Allah membiarkan untuk seketika waktu lamanya kita hidup di tengah-tengah ya masyarakat dunia ini dengan sistem dunia seperti sekarang yang penuh dengan buru-buru, tergesa-gesa, cepat, saudara. Tetapi Yesus berdoa supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Artinya ada cara-cara yang Yesus ajarkan untuk kita bisa dimungkinkan memiliki ketenangan untuk hidup di dunia yang serba cepat sekarang ini. Dan apa yang telah disampaikan di dalam firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita, saudara, untuk tetap tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang serba cepat dan terburu-buru ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Mari sekarang kita masuk di dalam perjamuan kudus. Suatu hari di dalam malam yang terakhir sebelum Yesus diserahkan, ditangkap, Yesus menyempatkan diri untuk makan perjamuan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan ia berkata kepada murid-muridnya agar murid-muridnya melakukannya untuk menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Tetapi hari itu menjadi suatu hari penggenapan ketika Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah itu dikorbankan untuk mengeluarkan umat manusia dari cengkeraman dosa. Dan Yesus berkata, lakukan ini untuk menjadi peringatan aku. Artinya kita tidak boleh lupa bahwa hidup kita telah dikeluarkan, hidup kita telah dipindahkan oleh Tuhan Yesus dari kegelapan pada kerajaan terangnya yang ajaib. Karena korban yang Yesus sudah lakukan buat kita. Mari saudaraku,
Kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan kita renungkan. Pada saat itu, ketika malaikat maut sedang menjelajah seluruh negeri Mesir, dan setiap rumah-rumah yang tidak ada tanda darah di ambang pintunya seperti yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel, akan ada kematian anak-anak sulung di dalamnya. Tapi setiap rumah-rumah yang di ambang pintunya ada tanda darah, ada keselamatan di sana. Darah Yesus memeteraikan kita supaya kita terluput dari maut itu. Mari renungkan ini sementara kita makan roti dan anggur perjamuan kita. Alkitab berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mengajar kami, menerangi kami, hati dan pikiran kami, dan mendorong kami untuk memiliki hidup di dalam ketenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Firman-Mu telah mengajar kepada kami bagaimana kami bisa memiliki kekuatan di dalam ketenangan. Dan firman-Mu juga mengajar kepada kami bagaimana Tuhan memberikan contoh-contoh untuk hidup di dalam ketenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa, urapi kami semuanya supaya kami memiliki kekuatan di tengah-tengah sistem dunia yang serba tergesa-gesa ini. Kami tidak terlarut olehnya, tetapi kami tahu prioritas apa yang kami harus kerjakan. Engkau sudah menjadi model buat kami untuk kami bisa melakukannya. Dan terima kasih juga buat perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Yang menguatkan kembali kami bahwa apa yang telah Engkau perbuat, hidup-Mu yang telah diserahkan bagi kami ini memberikan suatu jaminan
Percaya kami untuk kami memiliki keberanian untuk mendekati tahta kasih karunia, masuk ke dalam tahta kasih karunia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, dan biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam zaman-zaman akhir seperti sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari seluruh kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu ke atas untuk siapkan diri kita untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin.